Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Bawri wal khatim liman sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala khalaqal bahra min nuri tahtal arsh thumma khalaqa malakan lahu janahan ahaduma bil masyriqi wal ukhra bil maghrib wa ra'suhu tahtal arsh wa rijlahu tahtal ardi sabi'ah. فإذا صلى العبد علي في شهر شعبان أمر الله تعالى ذلك الملاك أن يغمسه في ماء الحياة إلى آخره. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini di bulan yang mulia kita ada di tempat yang mulia pula menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju harapan yang mulia pula, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab yang terakhir, alhamdulillah kita masih eksis di dalam mencari ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin percaya Rasulullah tidak bohong. Barang siapa orang yang tolak ilmu, maka dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat pun ridho kedua sayapnya diinjak oleh orang yang mau tolak ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah kita kumpul, dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, diberkatkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bukan makanan dan minuman saja, kesehatan, keselamatan itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang lebih mulia pula, yakni bulan Sya'ban. Biasanya kata Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati
falahu asyru amsalihha. Biasanya Allah membalas kebaikan 1 dibalas 10 oleh Allah. 1 kali kita berbuat baik dibalas 10. Tapi waktu Rajab, di bulan Rajab sab'ina dibalas 70 oleh Allah. Di bulan Saban. Jadi sholawat kita 1 kali sama dengan 70 kali. Istighfar kita sekali sama dengan 70 kali. Mudah-mudahan niat kita tidak terpelesetkan oleh godaan syaitan, hanya mencari ridho Allah dan pindah yang asalnya kita salah jadi benar di dalam ibadah. Di sini nggak ada istilah guru dan murid, kita sama-sama membaca kitab ulama. Guru kita adalah pengarang kitab. Mudah-mudahan tujuan kita pengen selamat dunia akhirat. Godaan apapun yang menghentikan kita di dalam mencari ridho Allah, yakni majelis taklim, dan mudah-mudahan majelis taklim Rodatul Hidayah alhamdulillah berketepatan ya di majelis Rojaun. Nah, ini juga majelis kita juga ya. Dulu kita pada masih kecil pada gendong di sini, pada nginep di sini. Alhamdulillah kita masih ada umur. Nah, mudah-mudahan pula yang telah menginfakkan dari sejak dulu yang kepada majelis ini, kalaupun enggak dihadiahkan pasti ngalirnya pahalanya. Khususnya Mamang punya teman di Mekah tahun 2000-an, Mamang privat ngajar anaknya setiap minggu dikasih 1 juta. Alhamdulillah yang membangun juga Rahman masih muda. Diteruskan alhamdulillah sekarang jamaah masyarakat yang ada Cimangguaces dan Situ Pedeh dengan qadarullah bisa ngecor kira-kira ada berapa? 200 meter ada nih? 100 meter. Kurang lebih. Itu ngecor ini punya duit enggak? Ya dari mana? Allah. Kita sekarang belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terpelesetkan oleh syaitan. Kata orang ya, zaman sekarang zaman susah, insya Allah orang yang tukang ngaji memual susah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan syarat kita niatnya ikhlas. Ada suatu kisah seorang ulama mengatakan awal yang paling pertama majelis taklim yang mengadakan yaitu Syekh Saman. Siapa? Syekh Saman. Sudah diceritakan kan? Hah? Udah kan? Syekh Saman yang mengadakan pertama pengajian. Pada ketika itu ada seseorang budak atau abid yang diperintahkan oleh tuannya untuk mencari belum ada, mencari minuman, mencari tuak, nyari ke pasar. Begitu di pasar pada tutup semua. Kenapa? Ya, begitu di pasar ketemu dengan Syekh sama, mau kemana kau? Aku mau membeli sesuatu dari perintah tuanku. Mencari apa? Mencari tuak. Wah, kalau sekarang hari ini nggak ada yang buka pasar, tutup semua karena ada pengajian. Masya Allah. Di zaman Syekh Saman mah kalau ada pengajian, usaha-usaha itu berhenti dulu. Karena ngaji. Sebab apa? Sebab ya ngaji ini paling kita butuhkan. Butuh apa? Butuh selamat dunia akhirat. Tutup, nggak ada yang jualan. Kalau kamu mau pengen
belanja sesuatu, kita habis ngaji, bubaran ngaji, bukan lagi. Itu akhirnya si budak, daripada aku pulang tadi tanyakan nggak dapat, lebih baik ini ikut ngaji. Tuan saya mau ikut, boleh nggak? Boleh. Begitu ikut ke majelis, ya, begitu ngaji, ya, pada suatu saat ada orang jamaah salah satu, ya, memohon kepada Tuan Syekh bantuan, memohon bantuan saking pentingnya itu bantuan. Sedangkan Syekh Saman menawarkan kepada jamaah, apa yang dibutuhkan oleh seorang? Ya saya ini butuh uang 8 dirham. Berapa? 8 dirham. Akhirnya kata Tuan Syekh, siapa orang yang ada di jamaah ini yang mau membantu orang ini, akan aku doakan 4 macam. Berapa macam? 4. Ya, riwayatnya 4 dirham, tapi bukan 8 dirham. 4 dirham. Akhirnya si budak yang tadi dikasih duitnya sama tuannya, suruh beli tuak, pas berapa? 4 dirham. Begitu dia terinspirasi dengan doa yang tadi akan didoakan sama Tuan Syekh, pasti ijabahnya. Akhirnya duit tuannya itu yang 4 dirham dikasihkan membantu orang yang membutuhkan. Kemudian kata Tuan Syekh, kau telah membantu orang ini, apa yang kau harapkan? Kata budak, ya Tuan Syekh, saya mengharapkan yang pertama, tuanku agar taubat dari minum-minuman yang memabukkan. Akhirnya diaminkan. Amin. Yang kedua, ya Tuan Syekh, saya ini budaknya. Saya kerja enggak digaji karena saya sudah dijual. Ya, jadi budak dijual berapa? 10 juta kalau bahasa sekarang mah, cuma kerja enggak digaji. Kalau pengen bebas berangkat kemana saja tebusi. Saya pengen dibebaskan dari budak, diaminkan pula. Amin. Yang ketiganya ya Tuhan, saya itu duitnya bukan duit saya, duit Tuhan saya. Saya pengen dapat gantian uang itu 4 dirham buat mengganti Tuhan saya. Amin, diaminkan. Yang keempat, saya mohon mudah-mudahan taubatnya Tuanku diterima dan orang-orang yang ada di jamaah di sini dikabulkan maksud dan tujuannya. Amin. Ceritanya pendek, langsung, yang terlalu lama-lama nggak enak. Begitu pulang, ditanyakan sama Tuhan, mana kamu? Ya, yang aku pesan tadi, Tuhan. Ceritalah dia, Tuhan, saya nggak dapat karena pasar waktu itu tutup. Diceritakan, saya ikut ngaji di Tuan Syekh. Tuan Syekh, begitu aku ngaji ada yang membutuhkan, kata Tuan Syekh, barang siapa orang yang memberikan bantuan kepada orang ini akan didoakan 4 macam. Jadi uang itu saya berikan kepada orang yang membutuhkan di majelis. Kamu minta apa? Yang pertama, Tuhan, saya minta agar Tuhan tobat dari mabok-mabokan. Nangis Tuhan. Anakku, istriku gak pernah mendoakan seperti itu. Pada saat ini aku berhenti dari mabok-mabokan. Alhamdulillah. Yang kedua, kamu minta apa? Yang kedua, saya masa jadi budak Tuhan, saya pengen dibebaskan. Saat ini pula kau telah aku bebaskan, bukan jadi budak lagi. Yang ketiga,
Yang ketiga, saya pengen mendapatkan uang cepat untuk menggantikan uang 4 dirham bulan Tuhan. Jangan jadi utang, itu duit yang kau berikan udah aku bebaskan. Pada saat ini aku beri engkau 1000 dirham. Masya Allah. Cuma yang keempat ini belum ketahuan. Yang keempat apa tadi? Yang keempat apa? Pengen diterima taubatnya, doanya tadi, minta didoakan supaya taubatnya diterima. Dan jamaah yang ada di situ dikabulkan segala maksud dan tujuannya. Akhirnya agak lama kemudian si tuannya menemui kepada budaknya itu. Kata tuannya, jawaban yang keempat telah aku dapat. Semalam aku bermimpi dengan Tuan Syekh Samad dan Rasulullah bahwa taubatku diterima. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin pada saat ini kita masih bisa makan. Mungkin pada saat ini kampung kita selamat. Mungkin pada saat ini anak istri kita sehat karena kita masih eksis ada di majelis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya, juga untungnya kita tolak ilmu. Insya Allah kita yakin bahwa semua adalah annal quwwata billahi jami'an. Kekuatan semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diibaratkan sebagai logika, kita mah kayak wayang. Wayang kira-kira bisa gerak tanpa dalam? Wah, bisa. Kita pun nggak mungkin bisa datang ke sini kalau bukan gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang mau dikehendaki baik, nanti akhirnya dikehendaki baik akhir hayatnya husnul khotimah, maka orang itu mau mencari ilmu tentang agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang telah mengumpulkan hartanya buat talab ilmu, insya Allah maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kebaikan kita bukan 70 lagi, wa fi Sya'ban sab'umi'ah, yaitu 700 dibalasnya. Kata Rasulullah dalam mukadimah tadi telah dibacakan hadisnya, sesungguhnya Allah menciptakan suatu telaga. Allah menciptakan suatu telaga dari cahaya, bukan dari air. Di mana? Di bawah aras. Aras itu di atas langit yang ketujuh. Aras itu. Kemudian Allah menciptakan malaikat yang mempunyai 2 sayap. Sayapnya yang satu di arah barat, yang satu di arah timur. Jadi penuh dunia ini dengan 2 sayap malaikat. Wa Rasulullah ta'ala, kepalanya itu di bawah aras. Jadi tembus langit 1, 2, 3 sampai ke 7, tembus kepalanya ada di aras. Wa rijlahu ta'ala ardisabiah, kakinya di bawah tanah yang ke-7. 7 lapis jeblok. Palanya di atas langit yang ke-7 di bawah kakinya di bawah tanah 7 lapis. Fa idza shallal 'abdu 'alayya fi syahri Sya'ban. Saya apabila seseorang hambaku, kata Allah, seseorang hamba, kata kanjeng Nabi, faidza shalla al-'abdu 'alayya fi syahri Sya'ban, maka apabila membaca sholawat seorang hamba kepadaku pada bulan Sya'ban,
amarallahu ta'ala dzalikal malak, maka Allah diperintahkan, maka malaikat diperintahkan oleh Allah. Amaro, maka memerintahkan sapa Allah ta'ala halimahur dzalikal malak, kepada malaikat yang kepalanya di bawah aras, kakinya di bawah langit, di bawah tanah yang diperintahkan oleh Allah untuk orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban. Itu malaikat diperintahkan agar silam di air hayat tadi yang dari cahaya, suruh silam. Ayat masuk jalikal malak, maka silam itu malaikat di telaga tadi yang airnya bukan dari air biasa tapi dari air nur sinar. Kemudian semayah rujuk minhu, kemudian bangun itu malaikat dari silamnya ke telaga tadi. Bayang kudu janahai, maka membeberkan kepada dua sayapnya. Sayapnya tadi di mana? Lebah kulon, belah etan habis gitu udah. Terus begitu habis silam bangun, apa? Dibeberkan. Pakotoro min kulli raisyatin qatratun, maka begitu dibeberkan kedua sayapnya, neteslah air tadi dari dua sayapnya itu dengan beberapa tetesan. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, maka begitu tetesan dari sayapnya malaikat, setiap satu tetesannya dijadikan lagi malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, berapa tetes? Ya. Setiap satu tetesnya dijadikan satu malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, minta ampun sampai hari kiamat kepada orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita disampaikan umur kita ke bulan Sya'ban. Jadi kita tolong ilmu ini bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan iman Islam, taufik hidayah. Taufik hidayah bisa datang dan bisa hilang. Iman Islam kita bisa copot kalau kita nggak tahu copet amalnya. Maka kita belajar untuk mencari copetan. Apa itu copetnya amal? Kita ibadah, ada perbedaan kalau dihujat dan dihina sama manusia. Bangga kalau kita dipuja orang, ya. Kita putus semangat kalau dihina orang. Belum seberapa kita ujian kita dibanding dengan Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kalau kita eksis tolong ilmu, kita mencari keselamatan dunia akhirat, mencari ilmu yang membenarkan di dalam ibadah, maka insya Allah kita datangnya ke majelis taklim semata-mata kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar ya hadis-hadis kami Nabi, terus bahwa man salaka thariqan yatba ilal ilmi salakallahu thariqan ila jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis tadi, maka itu semata-mata dia melangkahkan kedua kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada pelajaran kita sebagai kata Rasulullah, Abdul ilmi ilmu hal. Sebagus-bagusnya ilmu adalah ilmu yang buat kita pakai sehari-hari. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Wajib enggak puasa Ramadan? Wajib. Urul Islam wa qaidudi salas. Pendidikan Islam, dasarnya agama itu adalah 3.
Satu syahad, kedua sholat, ketiga puasa Ramadan. Zakat nggak wajib kalau nggak mampu. Haji apalagi. Tapi yang tiga ini nggak boleh nggak. Satu, kedua, ketiga, puasa bulan Ramadan. Ada berapa wajib puasa di bulan Ramadan? Yaitu wajibnya puasa di bulan Ramadan kalau ada salah satu daripada yang 5. Mana yang 5? Ahaduha bikamali sya'bana. Enggak perlu kita apa itu nanya lagi kalau kita udah tahu. Begitu bulan Sya'ban tanggal satunya hari apa? Kalau misalkan hari Selasa pasti Rebo. Kalau bulan kurang, Kamis kalau bulan lebih pas gitu. Ya. Jadi ngitungnya gampang. Misalkan kalau Rebo Kamis Jumat, Sabtu Minggu Senin, Selasa Rebo Kamis Jumat. Jadi Rebo misalkan Rebo Kamis Jumat, Sabtu Minggu Senin, Selasa Rebo Kamis. Kalau bulan kurang, kalau bulan kurang, kalau hari Rebo pasti Kamis. Kalau bulan kurang, kalau bulan pas pasti Jumat. Jadi jelasnya kita kalau ngitung bulan Sya'ban, anggapan kita hari ini tanggal 30 bulan Rewah, bagi kita besok wajib puasa bulan Ramadan. Kalau gitu, ngerti nggak? Ya. Kalau kita beranggapan hari ini tanggal 30 bulan Rewah, besok berarti bagi kita wajib puasa. Kalau kita makan nggak nekatkan gimana ulama pemerintah lain, ya kan? Ya, tapi kalau kita yang meyakinkan bagi kita sendiri hari ini tanggal 30 bulan Sya'ban, berarti bagi kita sendiri besok wajib puasa. Ngerti? Insyaallah. Puasanya yang keduanya biru'yatil hilal, yaitu dengan melihat bulan. Kalau kita dekat ke pantai misalkan, kita mengetahui ilmu falakiyah, tandanya tanggal 1 bulan, ya, tanggal 1-nya, ya, bulan pertamanya kita melihat hilal, maka bagi kita wajib puasa. Pihak liman ro'ahu wa in kana fasikon, bagi orang yang melihat itu hilal walaupun keadaan orang itu fasik. Fasik siapa? Fasik STMJ. STMJ apa? Sholat terus masih jalan. Fasik. Ya, ngerti. Ya kita bukan malaikat. Ya. Kadang-kadang kita mau ke masjid aja melihat dulu dosa, ya kan? Maka kita lebih banyak istighfar. Fasik. Wa in kana fasikon wa salisuha bi subutihi bi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Yang ketiganya dengan percayanya kepada orang yang tidak melihat bulan, kepada orang yang melihat bulan bi'adli syahadatin, dengan saksi yang adil. Seperti kita antar nungguin dulu di DP, ya ada saksinya. Kalau yang banyakkan melihat hilal, berarti kita percaya kepada orang yang melihat. Itu berarti kita wajib puasa. Yang keempatnya bi ikhbari an riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a bi qalbin sibhu amla. Dan kita percaya kepada guru kita, misalkan kata guru kita besok puasa. Saya melihat hilal,
Mau percaya kita, mau enggak kita, yang kita yakin percaya kepada orang itu yang mengatakan dia melihat bulan. Ngerti? Mau percaya, mau membenarkan atau tidak, karena kita percaya kepada orang itu. Amla au ghairu masukin bihi in waqa'a fi qalbi shibhu. Yang kelima, bidhanni duhuli ramadana bil istihadi fi man istabaha alaihi dzalik. Yang kelimanya, bagi orang yang istihad menghitung ya kepada bulan Sya'ban, bagi dia besok tanggal 1 bulan Ramadan, maka wajib bagi orang itu berpuasa. Ngerti? Cuma syarat nggak boleh ngajak orang lain, namanya hisab. Kalau hisab mah puasa itu boleh. Ada kan puasa yang duluan? Ya enggak? Bagi dia yang tahu ilmunya boleh, kita percaya sama dia, ngikutin dia. Nanti dia yang tanggung jawab, asal dia nggak ngajak sama kita. Ngerti? Walaupun sama istri kita sendiri nggak boleh ngajak, nggak boleh ngajak. Terus syaratnya puasa adalah 4. Satu, Islam, ya. Alhamdulillah kita masih eksis beragama Islam. Wa aklun, dan dua akal mempunyai akal. Kalau masih sempurna akal kita, baru meriang-meriang lain mah jangan sampai buka puasa. Ya kan? Wa naqaqu min nahwi haidin, dan suci daripada haid. Ya, dan haidnya apa? Wa ilmun, kudu mengetahui bikaunnya waktu, dengan masuknya waktu, dengan adanya waktu. Kau bilang hanya menerima isomi bagi orang yang berpuasa. Jadi boleh kita dengan menghitung sendiri, boleh kita percaya kepada seseorang. Syaratnya ada 5 juga. Islam, taklif. Apa taklif teh? Taklif itu adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, disebut taklif. Ya, taklif teh orang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya. Jadi kalau orang yang nggak sehat rohaninya, itu nggak dosa, nggak puasa juga. Ya boleh makan siang jangan diomelin, mau ngopi ke, mau ngerokok siang biarin aman, karena mudah-mudahan kita disehatkan jasmani sehingga kita bisa melaksanakan puasa. Wa itaqatun, dan kuat. Apa itu kuat? Kalau puasa ini bisa bahaya nih, ya. Bahaya seperti kita, ya. Kalau puasa itu di dalam perjalanan misalkan nggak kuat, boleh buka. Wasihatun, dan sehat. Orang udah tua, ya. Orang udah tua. Kalau orang udah tua, udah pikun kan, nggak tahu lor hidup, ya kan? Pikun namanya. Itu orang nggak puasa juga nggak apa-apa. Jangan kita baru nggak kuat karena alasan sakit. Kenapa nggak puasa? Rumah mie. Sedangkan kata Rasulullah, puasa ini enggak membahayakan, malah jadi sehat. Sum sih, cuma segitu aja sana. Sum, ya, puasalah kau, sih air nasihat, jelasnya kau akan disehatkan. Orang beroperasi aja puasa dulu, enggak ada dari sananya puasa itu membahayakan. Bukan mah, tapi mih makmur. Wa iqatun, dan kuat. Rukun puasa ada 3. 1, arkanuhu salah satu asya. Rukunnya ada 3. Niyatun lailan likul yaumin bil fardi,
Yang pertama adalah niat setiap malam. Ya. Niat setiap malam. Kalau kita diteruskan misalkan niatnya tadi malam pertama disunatkan pakai kuli, kalau kita taklid kepada Imam Maliki, tapi Imam Syafi'i ya tetap kudu setiap malam. Kalau kita tahu taklid seandainya kita lupa bisa dimaafkan karena kita udah niat kuli. Arti satu sama kodin anadai fardisari Ramadana haji sanatil ta'ala sunat itu mah nggak dibaca juga nggak apa-apa ya, afdol kita baca. Begitu nadu sama kodin anadai fardisari Ramadana haji sanatil ta'ala dalam hati kita saja kok puasa esok hari daripada bulan Ramadan setahun sebulan puasa. Tahun ini sebulan puasa. Jadi jangan disebutkan nama mulut. Jangan saja kok puasa esok hari daripada nggak boleh. Wa ma'aruha qalbu tempatnya niat itu dalam hati. Kita niatin dulu na'udzu somogodin anadai fardisari Ramadana hadis sanatil ta'ala. Enggak dibaca juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting begitu kita malam dari mulai batas buka sampai ke dulu subuh kita jangan sampai enggak niat. Dan kadang-kadang lihat ada 10 kali ya. Ya kan? Habis tarawih niat, mau tidur niat lagi, ntar sahur niat lagi. Abdul, boleh? Hah? Ya, tapi kan kita bukan malaikat, ya kita manusia. Kalau lupa nanti kebahas. Jadi niatnya setiap malam di malam pil pardi itu sholat fardu. Kalau sholat sunat mah misalkan seperti kemarin tanggal 27 perlu dikasih tahu ya dalam suatu terang hadis kata Rasulullah man shoma yauma sab'in wa isrina fi rajabah kataballahu lahu siyama sittina syahra. Barang siapa orang yang berpuasa tanggal 27 Rajab. Kemarin hari apa? Hari Senin. Puasa sehari sama dengan puasa 60 bulan. Pada puasa kemarin. Alhamdulillah kakak. Insyaallah kita disampaikan kepada tahun yang akan datang. Ramadan mah jangan sampai ditinggalkan. Watarkul muftiri dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Jahiron halnya ingat muhtaron juga keinginan sendiri, ghairu jahilin dan tidak awam tidak bodoh. Misalkan ya, dalam puasa kita menghindari makanan dan minuman. Kalau ingat, kalau nggak ingat mah, misalkan kita puasa deh. Ya, baru pagi-pagi kita minum kopi, ya, nggak ada yang ngasih tahu, makan lagi 2 piring. Begitu habis dikobok astagfirullahaladzim ini nggak batal puasa. Enak jadi kuat. Nggak batal kok puasa. Jadi kuat untuk sampai subuh lagi kak. Ngerti semua. Allah. Kalau kita disengaja mah ingat burung-burung yang ada di mulut juga buang. Yang ada di mulut buang. Yang udah masuk ke dalam itu tidak membatalkan. Ngerti? Juga ghairu jahilin, orang itu bukan bodoh. Ma'durin yang diujurkan. Dan bodoh terbagi 2. Ada bodoh yang makjur, ada ghairu makjur. Mana ghairu makjur? Seperti tempat bertanya ada ya kiai dekat enggak mau bertanya, itu mah walaupun bodoh ya tetap batal puasanya. Ngerti? Kalau batal. Kecuali ada juga di Cina tempat bertanya agama teh, kita puasa, sholat, salah tetap ya berpahala kalau kita yang awam atau bodoh yang makjur. Ngerti semua?
Insya Allah. Jadi kita mah enggak dimakdurkan. Wajib kita mencari ilmu. Ya, dapat enggaknya urusan Allah. Ya, kewajiban kita mencarinya. Jadi jangan kita ya, makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa itu jangan kita laksanakan. Wajibnya puasa, dengerin, wajib puasa serta qada. Puasa wajib qada. Faslun utawi kilati kubasa soiji wa yajibu mal qada lil shaumi al kafaratul ujma. Wajib puasa qada, wajib qada lisaumi bagi orang yang berpuasa kafaratul udma, yaitu kifarat udma wa ta'ziri, dan dikasih malu dan wiwirangke. Jadi batal puasa dan kifarat udma. Apa itu kifarat udma? Batalnya 1 hari tapi puasanya 2 bulan berturut-turut. Kifarat udma. Kifarat udma batalnya 1 hari, ya, puasanya 2 bulan berturut-turut. Udah dapat 58 hari, dikit lagi ke 6 bulan, ke 2 bulan, ke 60 hari, dikit lagi, kita batal, sengaja kita batalkan, maka kudu diulangi lagi dari pertama. Kudu berturut-turut. Siapa itu? Man afsada saumahu fi ramadana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi li saumi. Tuh. Bagi orang yang di bulan Ramadan ya, enggak ngaji, pengantin baru bulan Saban, ya, bulan Ramadan dia di siang hari bergaul sama istrinya, hubungan suami istri, enggak dibatalin dulu, maka itu orang nanti kodoknya 2 bulan berturut-turut. Arti sebelumnya puasa memerdekakan abid dulu. Ada nggak abid sekarang? Makanya ukuran abid ini satu kira-kira puluhan juta, ya, puluhan juta. Yang keduanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro 2 bulan berturut-turut sehari gak kuat. Ya. Adalah yang terakhir kompensasinya kalau gak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan orang miskin 60 orang miskin. Nanti semua mudah-mudahan tidak terjadi pada kita di siang hari. Kalau malam halal, malam mah jangan pula kita malam habis buka langsung malu ya. Jadi nggak baca ganti. Insyaallah. Jadi di siang hari mah jangan kita bergaul. Wa yajibu ma qadul al-musafu li shaumi fi sittati mawadi'a. Ingat-ingat nih. Wajib puasa tapi nggak boleh memakan. Wajib kodok, ya, wajib kodok tapi nggak boleh memakan. Jadi puasa mah puasa tapi kudu dikodoin nanti. Ngerti nih? Ngerti nggak? Puasa nggak boleh makan minum di siang hari tapi itu puasa kudu dikodoin. Ada berapa? Yaitu ada 6. Ada 6. Yang pertama puasanya pada bulan Ramadan. Kalau kodok mah puasa sunat mah nggak apa-apa, ya. La ibri enggak bulan lain mah ala muta'ammadin bi fitrihi, yaitu atas orang yang sengaja bukanya. Orang sengaja buka di siang hari, itu orang wajib tapi kalau memakan haram karena wajib imsak. Wajib imsak siapa? Nahan makan dan minum, ya. Jadi kalau kita
makan di siang hari bulan Ramadan, walaupun makanan halal jadi haram, minuman halal jadi haram, sebab nggak boleh memakan di siang hari bulan Ramadan. Kanti. Wasani yang keduanya alaman tarikin niat. Yang keduanya adalah orang yang lupa niat di malam hari teh belum niat, enggak niat. Ya misalkan kecapean habis sholat isya teh ketiduran, enggak ngikut tarawih, enggak ngikut sholat tarawih, enggak niat bangun teh, misalkan sahur juga kebablasan, ya enggak? Bangun subuh kan enggak sahur, habis buka teh tidur terus bangun subuh, niat enggak? Maka bagi orang itu siang enggak boleh memakan, tapi wajib kodok. Jangan malam kita nggak niat pagi kopi. Kopi sih bulan Ramadan ya, cuma nggak niat malam. Dosa. Ganti. Jadi wajib kodok, tapi nggak boleh memakan. Kalau memakan hukumnya dosa. Yang ketiganya wasalisu alaman tasahorodonan bako al-laili babana khilafu. Yang keempatnya adalah bagi orang yang menyangka masih malam padahal udah subuh. Orang yang sahur, wah langsung sahur dia, mati, lampu mati, speaker pada dengeran, hujan lagi makan terus makan, tengah-tengah makan teh, ya. Lampu nyala, langsung di masjid kedengeran astagfirullahaladzim untuk nilai wiridan atau la ilaha illallah. Biasa kan dulu gitu ya, habis subuh deh, ya begitu bright kedengeran itu jangan diterusin, berhentiin. Berarti kita sahurnya kesiangan, maka udah siang. Ya, kita nggak boleh makan, wajib kodok. Jadi orang yang sahur kesiangan, buru-buru berhenti, dan itu puasanya enggak sempurna, kudu dikodoin. Jadi babana hilafu, jelas kesalahannya orang itu sahurnya. Jadi udah siap. Warabi'u yang keempatnya alaman aktoro donan al-guruba babana khilafu aidon. Begitu juga bagi orang yang dari jam 5:30 udah ngadepin kolak karena hujan-hujan kayak begitu hujan nimpah kaleng kedengeran itu air hujan crong alhamdulillah. Enggak tahu mah itu air nimpah kaleng, bukan suara betul, bukan suara tong. Maka orang yang belum waktunya maghrib udah makan minum, berarti puasanya kudu dikodok. Ganti semua. Insya Allah. Jadi jelas itu belum waktu buka puasa sudah buka. Yang kelimanya alaman bana lahu yauman salasai sabana anahu min Ramadana. Yang kelimanya bagi orang yang beranggapan, kalau kita mungkin ya, kalau orang yang di gunung ngumpul bahasanya, pergi ke gunung, ada gubuk yang di gunung, dari gunung dia balik, dia prasangka, nah balik kan besok tanggal 1 bulan Ramadan, dia nyangka besok tanggal 1. Begitu sampai ke kampungnya orang udah lagi pada puasa. Salah nggak prediksi dia? Salah. Jadi bukan besok tanggal 1 Ramadan, tapi hari itu tanggal 1 Ramadan dia belum niat, dia nggak puasa, dia nggak baru tanggal 30 Sya'ban, maka bagi dia yang tahu hari itu tanggal 1 Ramadan nggak boleh memakan. Ngerti?
Artinya nih, insya Allah. Yang keenamnya, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati bil madghalatin wastinsafi. Yang keenamnya, kita umur di bulan Ramadan teh ada sembutut, sampai perlu mulut, ada yang berubah dari belakang, maka itu puasanya dulu dikodok. Begitu juga masukin air ke hidung, api masuk ke dalam, maka itu wajib dikodok. Jadi kalau bulan puasa mah cuma isyarat aja, mulut aja, jangan sampai masuk ke dalam tubuhnya. Khawatir ada sisanya masuk ke dalam. Kalau semua. Jadi kita ibadah yang liatin Allah. Ada orang, nggak ada orang, kita yang menilai ibadah kita Allah. Mudah-mudahan yang kita puasa yang dulu karena kita belum tahu, karena belum kita mendapatkan hidayah, belum datang ke majelis taklim, diterima puasa kita yang dulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sayang dikit lagi ya. Pagi baju udah lah. Yabtulu sawmu biridatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa junudin wa lahqatan wa bi'main wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Batal puasa itu dengan sebab murtad. Apa? Murtad. Keluar dari agama Islam. Cabang kemurtadan menyepelekan hukum Allah. Kita ngajak ke saudara kita yang belum mau ibadah sholat, misalkan sholat, wah sholat wajib yang sholat belangsak murtad. Tadi semua ngajilah, wah karena ngaji duit banyakin, cabang kemurtadan, cabang. Ngerti? Jadi banyolan kita yang salah duit cabang daripada saya menyebut kafir itu orang yang belum tentu kekafirannya, maka kafir kembali kepada yang namanya al-anjam sukut, mendingan sekarang mah diem daripada banyak ngomong yang gaman. Kami semua insya Allah ngalung-ngalungin Quran, nyepelekan Quran kitab, ya nyepelekan kitab misalkan, walaupun kitabnya bukan bahasa Arab, karena itu hukum agama, kita hinakan misalkan, diinjak sengaja misalkan, itu cabang daripada kemurtadan. Tadi semua insya Allah yang kita ngerti, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita nggak ngaji, bagaimana cara menyamakan? Oh, tinggal tergantung yang di atas. Allah itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, kiri kanan, bukan. Jangan sekali-kali kita mengucap tergantung yang di atas. Tapi kalau tahu ilmunya, tinggal tergantung yang di atas segalanya. Nanti Allah bukan di atas. Allah bukan di atas. Allah di mana? Wallahu a'lam. Jadi Allah melihat kita di tempat dimanapun kita berada, Allah melihat. Dan hati kita Allah tahu. Nanti mulut kita bagus, mulut hati majet, tahu Allah. Maka kita belajar untuk membersihkan hati kita. Nanti semua haid, nifas, wiladah. Nifas sama wiladah beda. Kalau nifas mah lahir dibarengi darah, namanya nifas. Kalau belum saat mah nifasnya puasa, bukan dapat pahala, malah dosa. Sedikit-dikit nifas, ya, adalah satu tetes. Anak kita, istri kita lahir misalkan udah seminggu, dia saat enggak puasa, ya, karena nunggu 40 hari bayi
baik bahasa orang kita mah. Ya enggak? Dosa hukumnya. Sebab begitu lahir, kemudian saat ya pagi lahir johor saat wajib mandi, wajib sholat saat nifasnya. Dan seperti mana Siti Fatimah Zahra? Kenapa disebut Siti Fatimah Zahra? Sebab Siti Fatimah lahir tanpa dibarengin nifas. Ganti semua. Tapi kalau wiladah adalah orang lahir keluar bayi kayak buras, garing bayi nggak ada darah, ya seperti Siti Fatimah Zahra. Ya cuma bayi doang nggak ada darah putih, nggak ada darah merah. Ganti. Jadi nifas mah sedikit-sedikitnya satu tetes, begitu keluar bayi, keluar darah setetes, saat lagi wajib mandi, wajib sholat. Ganti. Tapi kalau keluar nifas mah sebanyak-banyaknya 60 hari, 2 bulan. Kalau misalkan 60 hari lewat sehari, jadi 2 bulan lewat, ya 60 hari, 61 hari, yang 60 ke 1 harinya itu masih keluar darah, itu berarti bukan darah nifas tapi darah istihadah. Jadi sekali lagi kalau nifas jangan nungguin 40 hari baik, sebab sedikit-sedikit yang nifas satu tetes. Ngerti? Sedikit-sedikit nifas satu tetes. Jangan nungguin 40 hari. Kasih tahu santri kita. Cuma kita bisa juga punya siapa? Istri, anak, mantu. Ngerti semua? Kewajiban kita adalah amal ma'ruf nahi munkar. Atau gimana kita mah ya amal ma'ruf gawein juga belum bisa kita mah. Walaupun kita belum bisa ngegawein kebaikan, anak kita jangan sama sama kita. Gaji sono anak kita. Sholat. Nah kita belum sholat, masih bagus. Ganti. Daripada ayo dong sini ya sama bapak, jangan sholat udah. Bagusan mana? Bagusan suruh, bagusan nemenin. Bagusan nyuruh. Jangan aku ya malu sama orang nggak puasa sih. Nggak puasa nggak hormatin sama orang. Sedangkan yang ngomelin juga nggak puasa. Bagus mana daripada yuk kesini kita ngeriung kopi. Bagusan mana? Kata siapa? Kata Rasulullah. Muru bil ma'ruf wa ilam taf'alu. Perintahkan kebaikan walaupun kita belum mengerjakan kebaikan itu pula semuanya. Ganti semua. Dan cegahlah kemungkaran walaupun kita belum bisa menghindari kemungkaran seluruhnya. Jadi kita jangan sampai kita enggak amal ma'ruf nahi munkar. Sebab sudah dikisahkan dulu dalam satu kampung kiainya ada 18.000. Berapa? 18.000. Musibah. Tapi dihajar oleh Allah. Kampung itu dihajar oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya enggak ngajak orang. Kewajiban kita ngajak. Mau enggak memang urusan hidayah dari Allah. Ganti. Insyaallah. Jadi kita ngaji ya nyari kebenaran di dalam ibadah, nyari amalan kita yang kira-kira membahayakan kepada kita. Jangan sampai kita ngaji tapi ya habis amal ibadah kita yang segitu banyak. Di antaranya apa? Di antaranya kita asik menceritakan orang lain, menceritakan kehidupannya. Ganti semua. Jadi
burukan orang lain walaupun banyak nggak membahayakan buat kita. Yang membahayakan kita adalah keburukan kita sendiri. Jadi batalnya puasa, satu dengan sebab murtad, kedua dengan sebab haid, ketiga dengan sebab nifas, keempat wiladah, kelima junub dan apa? Gila. Wallahu dan walaupun gilanya sebentar, wa imahin dan dengan sebab sakalon, wa sufri dan ayat. Tak ada yang sengaja bihi in amma jami'anha. Kalau misalkan itu lupanya orang orang ikutnya sehari itu. Ya, jadi orang gila itu enggak wajib puasa karena gila. Jangan diomelin, ya biarin deh suruh memakan karena gila. Ujian dia ya. Perhatikan kami ini. Al-Ibtor fi Ramadana arba'at amwa'in. Batalnya puasa di bulan Ramadan dengan sebab apa? Wajib pun bukanya puasa wajib. Itu enak ya. Wajib dia puasa, kalau nggak buka dosa. Karena pil haidi sebagaimana orang yang haid. Laki haid nggak? Laki haid nggak bisa. Tapi bisa dapat pahala haid. Kenapa? Karena kita nasihatin kepada istri teh udah 5:30 lewat, jam 6 kurang seperempat, haid. Aduh, haid lagi nih. Ubah banget ngodoinya. Bodo amat kalau mau mengampun tetap itu nggak boleh, kudu dibatalkan puasa. Wajib kalau puasa malah dosa. Kalau puasa malah dosa. Jadi itu. Wan nufasau dan orang yang nifas, wajaizun dan buka yang diwenangkan. Boleh nggak dosa diwenang. Ya. Boleh buka puasa. Kama fil musafir, kayak sebagaimana orang di perjalanan. Kalau kita misalkan ke Bandung, tapi ke Bandungnya bukan mau maksiat, silaturahmi, ziarah, menagih utang, boleh kita di perjalanan nggak kuat, boleh buka puasa di bulan Ramadan, tapi wajib kok. Jalan-jalan nggak boleh jalan-jalan, ya maksiat nggak boleh. Wal marid dan orang yang sakit. Ya. Jadi ada yang wajib buka puasa, ada yang menang mau puasa, enggak apa-apa di dalam perjalanan. Dan orang yang sakit, orang sakit mau buka enggak apa-apa, enggak buka juga enggak apa-apa. Orang yang sakit boleh buka kalau dia puasa berpahala. Tapi kalau sakitnya membahayakan, sakitnya membahayakan kata dokter ini obat kudu minum. Kalau nggak diminum membahayakan ini penyakit. Udah puasa dia mah sayang sama puasa. Nggak mendengar apa dokter, meninggal orang itu maka meninggalnya dari ada maksiat. Nanti karena mempertahankan diri itu adalah dia wajib. Ada semua? Insya Allah. Jadi ada yang wajib, kalau wajib teh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya, kalau buka dapat pahala, kalau puasa dosa. Siapa orang haid? Jadi orang yang haid kalau makan minum berpahala. Kalau dia puasa dosa. Siapa? Orang haid dan nifas. Ada yang menang, mau puasa nggak puasa juga nggak apa-apa. Orang dalam perjalanan. Ada yang wala-wala, nggak wajib, ya bukannya menang. Jadi dia mah nggak ada hukum bagi dia mah. Mau puasa nggak puasa juga nggak apa-apa. Wala-wala. Ya, mau puasa juga nggak apa-apa, nggak puasa juga nggak apa-apa, puasa nggak dapat pahala, nggak puasa juga nggak dosa.
Enggak dosa dia menganggap puasa juga. Wala kama fil majnuni, kayak orang yang gila. Wa muharramun, dan buka yang diharamkan kaman aharokodo aromadona wa tamakunihi hatta dokol waktu anhu. Nah begini, bukanya haram, buka puasanya haram. Siapa itu orang yang bukanya haram di siang hari? Adalah orang yang ngodoin bulan Ramadan, ya, ngodoin bulan Ramadan dulu pernah ketinggalan 2 hari, sedangkan kesempatan kodo tinggal 2 hari lagi, maka kalau dia batalkan kodonya itu yang 2 hari lagi, enggak ada kesempatan lagi waktu kodo udah datang masuk Ramadan yang lain, maka kalau dia buka di siang hari dosa. Ngerti? Tapi kalau kita ketinggalan puasa, misalkan belum dikodoin seminggu, kemudian kita masih sebulan lagi bulan Rajab, bulan Ramadan, kita udah kerjakan kodok. Kalau masih ada waktu untuk mengerjakan kodok, kita batalkan puasa kodok, enggak apa-apa. Ngerti? Tapi kalau udah nggak ada waktu lagi untuk mengerjakan puasa kodok, itu haram bukanya. Masuk nggak nih? Insya Allah. Wa aksamu, dan bermula bagiannya puasa itu ada 4. Maya jamu pia kodok wal fidyah. Yang pertama, orang itu wajib kodo dan bayar fidyah. Wa huwa isnani, ada 2 orang wajib puasa, kodo dan bayar fidyah. Bayar fidyah apa? Ngasih beras 1 mud. Ya, 1 mud kira-kira 1 liter kurang, 1 liter weka. Ya. Li khaufin ala ghairihi, karena orang itu takut kepada yang lain. Istri kita bulan puasanya nyusuin. Kalau misalkan ini dia puasa, anaknya khawatir sakit, maka itu ibunya boleh buka puasa, tapi nanti wajib kodok bari ngasih beras tidak atau 1. Ngerti? Tapi kalau emaknya yang sakit terus buka puasa, itu mah nggak kasih beras, Tapi kalau misalkan anaknya yang sakit, maka boleh buka puasa, tapi nanti wajib kodok balik ngasih beras. Ngerti semua? Atau kalau begitu, kita lagi di jalan melihat orang teh ke bawah air, apa namanya? Anyur, ya, alit. Kita tolongin itu orang yang ke bawah air, kita yakin kalau kita nolongin dia pasti minum air, maka boleh kita tolongin itu orang, terus kita buka puasa karena minum misalkan, maka orang itu nanti wajib kodok banding ngasih beras 1 liter ganti. Wasani al-iftar ma'atakhiril qada'i ma'akin kaniyata yati Ramadan akharu. Kita belum tahu nih. Kemarin teh bulan puasa teh kita seminggu. Ya, lupa enggak dikodoin. Apa datang lagi bulan puasa lagi. Sedangkan yang kemarin belum dikodoin seminggu misalkan, maka nanti bulan Syawal atau bulan apa sebelum datang lagi bulan Ramadan, buru-buru kodoin, baru ngasih beras 1 mud, 1 liter kurang. Jadi kalau misalkan ini kan gini, dari sampai ke situ, jadi itu 1 liter lah, ya. Jadi modoin teh ketinggalan setahun.
Jadi 1 mud seharinya 2 tahun, 2 mud 3 tahun, 30. Makanya kita kalau mau kodok, ya jangan kita sekaligus baik dikit-dikit. Senin kita puasa niatin kodok Roma, Kamis kita puasa niatin kodok Roma, besok mau puasa kodok Ramadan sama puasa Senin kodok kebayang, puasa sunat Senin dapat. Ngerti? Belum kebayar banyak banget, ini kodokan banyak banget. Tapi kalau kita bayar, belum kebayar, udah meninggal, ada jawaban, ya Allah saya bayar, saya kodoin puasa sholat saya, tapi belum kebayar, udah sampai. Yang bagus mah ngomong, bukan cuma ngodoin buat kita, ngodoin buat emak bapak kita. Kadang-kadang kita mah sumber dosa. Emak kita, bapak kita kadang-kadang gak sholat karena kita masih bayi. Dengan tukang, karena kita malam cengeng, akhirnya malam ya subuh ke siang. Bapak kita usaha sampai-sampai tinggalkan sholat. Kalau dia sholat nggak dapat duit, kalau dia dapat nyari usaha dapat duit, dia ketinggalan sholatnya gara-gara mikirin kita. Kudunya kita ngeluin usaha fardhu dhuhri, rakaat kodoan, atau bahasa kita saja kumpul sholat kodo johor buat bapak, kodo johor buat emak. Tuh puasa juga seperti itu. Ya semua. Insya Allah, maka Allah Maha Pengampun. Senang sekali suara yang paling disenangi oleh Allah adalah cerita orang yang menangis karena ini dosa. Jangan kita sepelekan masalah dosa kita. Nah, mudah-mudahan dosa kita sebanyak dunia, Allah pun akan membawa sebanyak dunia pula ampunannya. Amin ya Allah ya Allah. Segitu dulu lah, mudah-mudahan ya, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya ya, sebab ilmu itu terkunci pembukanya adalah bertanya. Jangan sampai ada copet amal buat kita, diantaranya kalau kita udah taubat, jangan kita melaksanakan lagi dulu, sebab haram kata Allah Ta'ala. Haram 3 macam kata Allah. Apa? Surga. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang minum minuman yang diharamkan, minum minuman yang memabukkan. Kalau nggak tobat, kalau tobat kan ya ampuni. Nah, minum teh, ya kalau nggak minum kayak memakan, ya. Tapi kalau udah tobat diampunkan dosa. Dan itulah iman itu kayak payung, kalau begitu minum iman keluar. Ya. Di mana dia tobat baru kembali lagi. Yang keduanya wa'akul walidain, menyakiti kepada kedua orang tua. Yang ketiga ini kita hati-hati ya. Makanya nahi munkar teh. Nahi munkar wajib. Yang ketiganya adalah dayus. Apa? Kita ngelihat orang maksiat, enggak kita kasih tahu, enggak kita omelin. Melihat orang maksiat enggak kita apalagi sengaja kita punya warung yang perempuan, ya, supaya warung kita laku, ya, bukan ngejual bala-balanya doang, tapi ngejual jayus. Sedangkan ibadah kita banyak pula, di pintu surga tertulis anta haramun ala jayus. Anta engkau haram dimasuki oleh orang yang jayus. Jadi senang melihat orang enggak kita benci melihat orang maksiat. Jadi kewajiban kita kasih tahu berhenti maksiat.
Nanti semua. Ada penurut enggaknya itu urusan Allah, yang penting kita jangan bosan melarang orang maksiat. Jadi dayus itu kita rela, kita hidup, kita ikhlas melihat orang maksiat. Mudah-mudahan sebelum kita akhiri kita baca surah Fatihah. Dengan Fatihah yang kita bukan malaikat, kita manusia, mudah-mudahan ditambahkan dengan Islam kita, ditambahkan taufik hidayah kita, dan orang tua kita yang masih ada biar sehat dan jasmani rohaninya, yang sudah tua mudah-mudahan tersenyum melihat kita ada di majlis saling. Mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh syaitan, sebab jangan pula kita wali kalau sudah tergoda syaitan, neraka bagiannya seperti Barsiso. Kebanyakan ustaz sama ustaz, kiai sama kiai, wajar manusia kita mah jangan ikutin seperti itu. Lebih baik kita beranggapan orang yang di depan kita lebih mulia dari kita. Sebab kita berdoa juga, ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur. Allahumma ja'alni syakura, waj'alni sabura, waj'alni fi aini sabira. Ya Allah, jadikan aku menurut pandanganku, aku adalah orang kecil, aku orang hina, tidak ada harganya. Wa fi ayuni nasi, tapi pandangan orang lain aku besar. Dari semua, mudah-mudahan kita pulang dalam husnul Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala nabi rafiq salatan tarzuquna biha ahli taufiq wa tabadduna biha nabi rafiq wa ziyarati qabrihi wa bibakri siddiq wa ala sahbihi wa lana wa liwalidina warhamhum bima rabbana sigara wa li jaddina wa jaddatina wa ala wa masyayikhina masyayikh wa masyayikhina wa al-sufus al-a'la jamaah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa jannatan wasahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hukratan min faridil nar. Allahumma rabbana ya Allah la'uka kama waratana taqabbal minna wa atana. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ishna wa tubna wa kunna wahdina li salihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma barik lana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina waj'alna minasy-syakirin waj'alna minas-sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal mu'minin as-salihin al-qa'ina al-rasulin. Allahumma irfa' darajatina wa qawil a'malana fi fadlika wa wasi' arzaqana fi barakatillah wa hasanatna wa habib lana sajma'in wa tabaddala tabaddala min Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan wa shifaa'an min kulli daa' wa shifaa'an min kulli daa' wa shifaa'an min kulli daa'. Allahumma waffiqna li sholatil jamaah wa qur'an al-ta'at. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim amwalana min hadhil balaya allati tusallu fi hadzal zaman. Sallim wa kanazzi imanana wa la tusallim alaina bal yakhafuna wa rizqna qaidina innaka la bisyadin. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana ya Allah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.